Om Swastiastu, salam sejahtera, salam bahagia, salam sukses untuk kita semuanya. Saya Wayan Amaludin, praktisi guru agama Hindu di Jakarta. Ya, jadi kali ini kita sharing ya mengenai dalam agama Hindu itu kan ada 6 musuh ya yang ada di dalam diri kita ya, setiap personal, setiap orang, yaitu yang disebut dengan sadripu. Sadripu itu berasal dari sat itu 6, dripu adalah musuh ya. Ya apa aja ya, satu antara lain yang yaitu moha. Moha ini adalah kebingungan. Ya, bingung bukan dalam arti bingung mau ngapain ya, atau bingung nanya alamat ya. Bukan itu. Tapi bingung di sini adalah dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kama di sini adalah keinginan, ya, nafsu untuk memiliki segala sesuatu yang berlebihan tentunya. Kroda adalah sifat-sifat emosi, marah, ya. Mada adalah mabok atau sombong, dan matsarya adalah iri hati dan dengki. Loba adalah rakus, ya, seperti para koruptor ya. Jadi itu sadripu. Nah, sedangkan di dalam sarasme saya juga dikatakan ada 3 penyebab orang itu bersifat sombong ya, yang disebut dengan trimada. Tiga mada adalah sombong. Apa aja itu? Ya, widya mada. Widya mada ini artinya ya orang sombong tuh karena punya ilmu pengetahuan ya. Dia merasa pinter, merasa udah paling jago ya. Jadi dia suka meremehkan atau merendahkan orang lainnya. Orang lainnya tuh dianggap bodoh sama dia ya. Dia paling merasa pintar ya. Jadi ada sebuah cerita ya yang pernah saya ceritakan di video-video sebelumnya. Jadi ada seorang profesor, dia mau pergi ke kantornya ya, terus sudah gitu dia karena hari itu hari hujan dan banjir, sehingga dia untuk biar cepat-cepat sampai di kantornya, dia menaiki sebuah perahu ya. Jadi naik perahu ya, singkat cerita perahu itu dia selalu bertanya sama tukang perahu, Pak, sekarang ini udah jam berapa ya? Saya lupa bawa jam. Terus tukang perahunya bilang, waduh Pak, jangankan jam, jam beker di rumah aja saya nggak punya. Hari gini Bapak nggak punya jam? Waduh, berarti seperempat hidup Anda sudah Anda sia-siakan. Dia selalu ngoceh. Terus sudah gitu dia ini lagi nanya lagi, Pak, semalam nonton bola nggak? Aduh, saya ketiduran tuh, nggak nonton bola tuh. Siapa yang menang tuh antara MU sama Liverpool? Terus ya namanya tukang perahu ya, dia dengan lugunya bilang, waduh, boro-boro saya punya TV, radio transistor kecil aja saya nggak punya, katanya. Hari gini nggak punya TV? Waduh, berarti setengah hidup Anda sudah Anda sia-siakan, katanya. Terus yang terakhir lagi terus dia nanya lagi, Pak, tadi lihat itu nggak ada mobil Mercy lewat? Waduh, saya nggak tahu tuh, boro-boro saya tahu mobil, motor aja saya nggak punya. Hari gini Anda nggak punya motor? Waduh, berarti 1/4 hidup Anda sudah sia-siakan. Waduh, jadi karena cuaca pada waktu itu mulai kabut ya, terus akhirnya hujan gede lebat ya, akhirnya akhirnya tiba-tiba naik ya, bergelombang. Perahunya akhirnya tenggelam ya.
termasuk si penumpang yang seorang profesor yang sok ini apa teriak-teriak, tolong pak tukang perahu. Waduh pak, berenang aja pak, kata tukang perahu. Saya nggak bisa berenang katanya. Akhirnya tukang perahunya langsung, hari ini Anda tidak bisa berenang, berarti sekarang seluruh hidup Anda sudah Anda tenggelamkan. Contoh orang yang sombong ya, karena dia merasa pintar, dia selalu meremehkan orang lain. Ya biasalah. Apa yang perlu kita sombongkan ya? Kalau kita misalnya tiba-tiba sombong gitu ya, wah saya ini udah S2, S3, S-teler. Itu saat Anda dikasih pikun sama Tuhan, semuanya akan lenyap. Ya, coba aja. Udah pikun. Biasanya dia setiap hari ngasih uang ke istrinya, terus istrinya komplain, Pak, kok udah seminggu nggak ngasih uang ke aku? Perasaan aku udah setiap hari ngasih kamu uang. Nggak ada, mana uangnya? Terus dia berpikir, jangan-jangan siapa yang saya kasih selama seminggu ini ya? Iya. Meskipun kita itu ya paling pinter ya. Jadi jangan meremehkan orang yang di bawah kita. Nah, yang kedua adalah dana mada. Dana mada ini adalah sombong karena harta, sombong karena kaya. Ini yang banyak terjadi ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang meremehkan orang miskin ya. Makanya bekerja lo, biar kayak gua tuh, biar lu ini sukses kayak gua kayak gitu. Jadi bahwa orang kaya biasanya itu selalu mencari perhatian di tempat umum ya. Coba aja kalau orang yang punya jabatan, kalau orang kaya, misalnya kayak kalau dia maaf nih ya, biasanya kalau di tempat-tempat yang umum, tempat yang banyak orang, dia akan selalu mencari perhatian ya. Ya nggak usah di tempat biasa, di tempat spiritual, di tempat keagamaan juga banyak ya. Mereka aja datang store muka ya, ngobrol kesana kemari, udah itu pergi ya. Beda sama orang yang biasa ya. Ya mereka memang benar-benar untuk ngayah ya, memang untuk meluangkan waktunya ya. Tetapi kebanyakan orang pintar, orang kaya, kalau sudah datang ke suatu tempat, mau tempat sembahyang, mau tempat apalah ya, mereka selalu ingin menonjol ya, timbul rasa sombong. Wah, biar dia pamer nih ya, nih jamku harganya mau tahu nggak? Pasti gitu kan. Nih HP ku apa ini, mau tahu nggak harganya? Jadi biasanya seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu sombong. Apa yang kita sombongkan? Kalau ya punya rumah besar selalu dibanggakan ya, tetapi tidak pernah dia untuk beriatnya ya, berdana punya ya, atau menyumbangkan kekayaannya, hartanya kepada orang yang membutuhkan ya. Jadi saya saya punya klien, customer ya, dia bagus juga berpikir ya. Saya dapat pelajaran dari situ. Dia bilang dia sebagai direktur, dia ada beberapa perusahaannya, tapi dia tidak sombong. Dia katakan bahwa ini tahu nggak, ini perusahaannya bukan saya yang punya, katanya gitu. Bukan juga saya yang pemimpinnya. Terus saya tanya, siapa pak yang punya pak? Itu dia sambil menunjuk gambar Yesus. Itu bapak saya, kata. Iya, dia bilang katanya segala sesuatu ya beliau yang mengatur, saya sih cuma menjalankan aja ya, bagus sekali. Biasanya kan banyak orang yang bilang, wah ini siapa punya perusahaan saya nih, siapa punya perusahaan,
Ya saya yang besarkan, saya yang gedein perusahaan ini dari kecil sampai gede. Kalau nggak ada saya, ini perusahaan nggak bakalan jalan. Nah, kalau nggak ada saya, kalian nggak akan makan. Nah, kebanyakan orang seperti itu, ya. Dan saya juga bertanya sama klien saya itu, Pak, Bapak kan sudah usia ya, tapi kenapa Bapak kerja mati-matian Pak? Apakah nggak cukup untuk istirahat gitu, memantau perusahaannya? Nah, dia bilang bahwa kalau saya tidak bermanfaat untuk orang lain, buat apa saya hidup, katanya. Ya, saya membuat perusahaan ini, menjalankan perusahaan ini, berpikir siang malam untuk orang banyak. Kan ada anak istri di belakang karyawan-karyawan saya gitu, luar biasa. Ya. Jadi sebodoh-bodohnya orang, sejelek-jeleknya orang, sedosa-dosanya orang, tetapi jika dia bermanfaat untuk orang lain, dia lebih mulia daripada orang yang hanya berdoa tetapi tidak melakukan action, tidak melakukan tindakan. Ya, jadi apapun yang kita lakukan sebaiknya itu untuk orang lain, untuk orang banyak. Ya, jadi kita punya harta, punya kekayaan, jika kita beriatnya, bersedekah, sewa dan lain sebagainya, itu akan lebih mulia daripada kita kaya tetapi hanya untuk diri sendiri. Ya, jika Tuhan suatu saat akan mengambil, ya, rumah besar kita lihat di TV ya, rumahnya besar, dalam sekejap hitungan detik ya kena banjir longsor, ya kena tsunami, habis semuanya. Apa yang kita perlukan, apa yang kita sombongkan di dunia? Gak ada. Dan yang ketiga adalah Abhijanamada. Ya, Abhijanamada ini adalah sombong karena keturunan. Ya, wah, mentang-mentang keturunan raja, keturunan profesor, keturunan orang kaya, wah sombongnya, ya, nggak mau bergaul, ya, nggak mau disapa duluan, ya, harus nyapa duluan kitanya, ya, harus dihormatin, ya, luar biasa. Apa yang perlu kita sombongkan di dunia ini kan hanya sementara sifatnya, ya. Nah, terus jadi ada sebuah cerita, ya. Jadi seorang tukang dawet, ya, dawet Iren ya, terus ditanya itu, wah ibu, dia jualan di kampus UI Depok, terus ditanya, bu jualan dawet nih udah berapa tahun bu? Ya sudah lumayan, 15 tahun. Waduh, anaknya ada berapa bu? Ada 3. Ya di kampus juga semuanya. Hebat bu. Yang anak pertama di mana bu? Ya anak pertama saya di kampus ini UGM. Yang kedua anak saya di ITB. Yang ketiga anak saya di ITS Surabaya. Oh, kuliah semua ya bu? Enggak. Jadi tukang dawet juga. Anaknya keturunan jadi keturunan tukang dawet yang diwariskan oleh orang tuanya, terus menjadi kebanggaan. Ya, jadi Abhijanamada ini adalah karena faktor keturunan membuat orang sombong, ya. Karena sombong adalah awal daripada kehancuran. Jadi jangan kita sombong, ya. Meski kita kaya, meski kita punya pengetahuan yang tinggi, punya jabatan, dan meski kita adalah keturunan yang terhormat, yang terpelajar, tetap ya rendah hati, baik hati, tidak sombong harus kita selalu tanamkan. Sekian dan terima kasih. Om Shanti 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 Om.